على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kitab Al-Ha'iyah lil Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Al-Imam Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaih, yang mana pelajaran yang terakhir ini barakallahu fikum hafizakumullah masih mengenai sambungan daripada perkara al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi daripada al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'am barakallahu fikum. Adapun di sana ada kelompok-kelompok sesat dari kalangan Murji'ah dan juga dari kalangan Khawarij. Adapun orang-orang Khawarij, mereka berlebihan dalam meniadakan keimanan pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar menurut mereka adalah kafir, tidak ada lagi keimanan yang ada pada dirinya. Itu menurut orang-orang Khawarij. Kemudian di sana ada kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang mereka menghilangkan amalan dari definisi iman. Perhatikan baik-baik. Al-Murji'ah adalah kelompok sesat yang mereka menghilangkan atau tidak memasukkan amalan di dalam definisi keimanan. Jadi iman menurut mereka ada yang mengatakan cuman keyakinan saja cukup, ada yang mengatakan ucapan saja cukup, ada yang mengatakan ucapan dan keyakinan tanpa amalan. Jadi semuanya kembali kepada apa? Perkara yang sangat fatal, itu tanpa amalan. Jadi Murji'ah sendiri terpecah menjadi tiga. Nah, Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah. Nah, adapun Murji'ah Al-Jahmiyah barakallahu fikum yang mengatakan iman itu cukup diyakini dalam hati. Jadi iman cukup apa? Diyakini dalam hati. Walaupun nggak diucapkan, nggak diamalkan, itu sudah mukmin orang. Meyakini tak sudah, meyakini tak. Nggak melafazkan kalimat la ilaha illallah, nggak perlu. Yang penting meyakini bahwasanya Allah itu berhak untuk diibadahi. Dan itu aja. Itu beriman. Nah, amalannya mana? Nggak perlu amalan. Itu dikenal dengan Murji'atul Jahmiyah. Kemudian yang kedua, Murji'atul Karramiyah, Murji'ah Al-Karramiyah, yang mereka mengatakan iman itu cukup dilafazkan saja. Jadi antum atau kita semuanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah cukup dah. Enggak perlu diyakini, enggak perlu. Lah amalan bagaimana? Enggak perlu amalan-amalan. Paham ya? Cukup melafazkan kalimat la ilaha illallah, dah imanmu sempurna seperti iman Jibril dan Mikail. Masya Allah. Ini pendapat keliru tadi ya. Pendapat yang keliru. Nah, datang oknum yang ketiga. Dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Yang ketiga dikenal dengan Murji'atul Fuqaha yang mengatakan tidak demikian katanya. Nah, terus bagaimana? Iman itu harus diucapkan dan diyakini, tapi nggak perlu diamalkan. Nah, yang ketiga masih keliru. Paham ya? Yang pertama tadi Murji'atul Jahmiyah, iman itu cukup diniatkan dalam hati. Nggak perlu dilafazkan, nggak perlu amalan. Nah, barakallahu fikum, nggak perlu dilafazkan, nggak perlu amalan. Nah, datang Murji'atul Karramiyah mengatakan, oh bahkan iman cukup apa? Dilafazkan saja. Nggak perlu pakai keyakinan, nggak perlu pakai amalan. Datang yang ketiga Murji'atul Fuqaha yang bergaya benar padahal keliru. Murji'atul Fuqaha mengatakan iman itu sekedar qaulun wa niyatun. Paham ya? Yang penting diyakini dalam hati, diucapkan, nggak perlu diamalkan. Keliru nggak? Keliru. Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah rahmatullahi alaihim ajma'in, bahwasanya al-imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Artinya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati,
diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Semua dalil yang menunjukkan berkurangnya keimanan seorang hamba, itu berarti dalil menunjukkan iman itu naik dan turun. Paham ya? Semua dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan seorang hamba, berarti itu juga dalil bahwasanya iman seorang itu naik dan turun. Maksudnya ya, tidak stabil. Kalau Murji'ah stabil. Pokoknya antum atau pokoknya kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau meyakini kalimat la ilaha illallah, imanmu sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Walaupun berzina, berjudi, mabuk-mabukan, merampok, begal, sama saja imannya sempurna. Karena amalan bukan termasuk bagian dari iman menurut mereka. Padahal keliru ya ini. Keliru. Rasulullah mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, masing-masing kalian itu akan dipermudah dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Maksudnya, jadi amalan perlu, barakallahu fikum, bukan mengandalkan takdir. Memang semua ada takdir, tapi amalan perlu. Paham ya? Karena kita tidak tahu yang ditakdirkan untuk kita apa itu loh. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca sekarang, barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi, lidza qala sahibul qasidah rahimahullah, wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun wa fi'lun ala qaulin nabiy musarrah. Ini perhatikan baik-baik. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, wa qul, dan katakanlah, innamal imanu qaulun wa niyyatun wa fi'lun ala qaulin nabiy musarrah. Artinya, katakanlah, hanya saja keimanan itu diucapkan, kemudian diyakini dan diiringi dengan perbuatan. Nah, ini semuanya berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan dan terang-terangan. Dan imannya seorang hamba jangan sampai kita meyakini stabil, tapi naik dan turun. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ini syahidnya, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Nah, pengingkaran dengan hati ini, wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Berarti imannya seorang hamba naik dan turun sesuai dengan kadar amalan yang dia kerjakan. Kalau amalan ketaatan yang dikerjakan, naik imannya. Kalau amalan kemaksiatan yang dikerjakan, turun imannya. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, sebelum kita baca syarahnya, barakallahu fikum, pendapat yang sahih mengenai pelaku dosa besar, nah, kafir ataukah tidak kafir? Bilal, pelaku dosa besar kafir enggak? Nah, terus? Kalau enggak kafir gimana? Kafir syirik. Pelaku dosa besar kafir enggak? Nah, terus? Tetap masih mukmin tapi berkurang keimanannya. Pelaku dosa besar nanti di neraka atau di akhirat sana, kekal nggak di neraka? Ridho, ridho. Kekal nggak? Yang benar? Bagaimana pelaku dosa besar di akhirat nanti? Periksa. Sedikit lagi diluruskan, Umar. Tahta masyiatillah, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jika Allah telah menghendaki mengazab sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya ke surga. Jika Allah telah menghendaki mengampuni, langsung masuk surga. Maksudnya ya, jangan sampai keliru itu ya. Kita ini Ahlussunnah menyelisih pendapatnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka mengatakan pelaku dosa besar di neraka nanti kekal selama-lamanya. Karena mereka meniadakan asy-syafa'ah li ahli kabair. Paham ya? Mereka meniadakan syafaat untuk pelaku dosa besar. Enggak ada syafaat katanya. Mereka berdalilkan sama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in katanya. Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat bagi orang kufar. Karena mereka di dunia sudah ngawur gitu loh. Di dunia sudah meyakini pelaku dosa besar kafir. Jadi nanti di akhirat syafaatnya tidak bermanfaat. Akhirnya masuk ke neraka kekal selama-lamanya. Nah, kelompok yang terakhir yang kita baca ini, yang kelompok rusak ini juga parah ini, kelompok Murji'ah, pelaku dosa besar masuk surga wajib. Wah, amalan wajib ini. Karena amalan nggak masuk dalam iman, paham ya?
mau berjudi, berzina, mau sholat, mau puasa, silakan tafadhol, enggak masalah. Imannya sempurna seperti iman Jibril Mikail katanya. Tadi masih masuk surga kan? Menurut mereka seperti itu. Akhirnya Mu'tazilah dengan Khawarij bertentangan. Namun semuanya itu adalah ahlul bid'ah wad dhalal ya, ahlul batil yang kita harus menghindarinya. Nah, yang sahih bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat itu nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya dia masih mukmin naqisul iman. Masih mukmin tapi berkurang keimanan. Dalil yang lainnya adalah hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'la qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya iman itu memiliki sekitar 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ucapan paling tinggi menunjukkan iman pada yang tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anit thariq, menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Paham ya? Itu termasuk apa? Keimanan yang paling rendah. Paham ya? Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah cabang daripada keimanan. Rasa malu ini bukan maknanya semua rasa malu. Hukum asal rasa malu adalah cabang daripada keimanan. Karena malu di dalam, nah barakallahu fikum, kebenaran dalam artian mencari kebenaran itu dilarang. Paham ya? Malu di sini maksudnya malu yang tidak menghantarkan pelakunya untuk apa? Berbuat kemaksiatan, dan rasa malu yang tidak menghantarkan pelakunya untuk meninggalkan kewajiban. Paham ya? Rasa malu yang seperti itulah yang terpuji. Nah, barakallahu fikum, annal haya' la ya'ti illa bi khair. Dikarenakan yang namanya rasa malu tidaklah datang kecuali apa? Kebaikan. Namun rasa malu di dalam mencari kebenaran itu yang keliru. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu daripada kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, salah seorang wanita waktu itu bertanya kepada Rasulullah, mengenai mandi junub. Nah, barakallahu fikum. Jadi mungkin anggapan orang itu yang namanya junub, mimpi basah itu adalah laki-laki saja. Ternyata tidak. Perempuan pun juga bisa barakallahu fikum mimpi basah. Oleh karena itu, waktu itu wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut. Padahal kalau wanita bertanya sama laki-laki, malu enggak artinya? Tapi karena kebenaran enggak malu. Akhirnya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya istalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau seandainya mimpi basah? Rasulullah mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, tetap wajib mandi kalau melihat air mani. Dan menunjukkan bahwasanya perempuan pun kalau junub, kalau istilahnya mimpi basah tetap wajib mandi sebagaimana laki-laki. Mahfuz insyaallah ya. Nah, ini syahidnya apa? Innallaha la yastahi minal haqq. Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Faqaulu rahimahullah, halaman 68. Wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun, dan katakanlah hanya saja keimanan itu qaulun wa niyyatun, adalah ucapan dan ada niatan, maksudnya keyakinan dalam hati. Ai qaulun bil lisan wa niyyatun bil qalb, maksudnya adalah ucapan dengan lisan dan niatan dengan hati. Fa huwa qaulul lisan wa amalul qalb wal jawarih, maka dia itu keimanan itu adalah ucapan dengan lisan la ilaha illallah, kemudian amalul qalb meyakini, kemudian wal jawarih, jawarih adalah anggota badan. Wa fi'lun fi'lul jawarih maksudnya adalah perbuatan anggota badan. Fa yazidu bit ta'at minha wa yanqutu al ma'asi kama marra bika qariban wa kama sayati ziyadatu bayanihi insyaallah taala. Kata beliau, dan bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan keimanan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan sebagaimana sudah kita lewati. Barakallahu fikum barusan, dan sebagaimana yang akan datang tambahan penjelasannya insyaallah taala. Wa qalu rahimahullah, berkata Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahmatullah alaih. Zulfikar. Al-Imam Abu Bakar, siapa namanya? Abu Bakar bin Abu Daud ini. Pengarang kitab ini, pengarang qasidah atau pantun ini Abu Bakar bin Abi Daud. Nah, namanya Abu Bakar ini siapa namanya? Siapa? Abdurrahman. Siapa namanya? Abdullah. Nah, namanya Abu Dawud siapa? Abu Dawudnya siapa namanya? Lupa. Antum. Apa?
Apa? Sulaiman apa? Sulaiman bin Naam barakallahu fikum. Sulaiman ibnul Ash'ath as-Sijistani rahmatullah alaih. Sulaiman bin Ash'ath as-Sijistani rahmatullah alaih itu adalah nama bapak beliau. Imamun abuhu imam. Maksudnya Abu Bakar itu adalah imam. Kemudian Abu Dawud bapaknya adalah seorang imam juga. Wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmu wa bil wazni yarjihu. Artinya yang namanya keimanan terkadang berkurang secara langsung disebabkan dengan maksiat-maksiat, wa taratan, dan terkadang bi ta'atihi dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala yanmu akan tumbuh bertambah, wa bil wazni yarjihu, dan di dalam timbangan akan menguat. Jadi barakallahu fikum, ini dalil bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Naam, la haula wala quwwata illa billah. Naam, kita lihat sini. Qala asy-syari' asbahullah Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullah alaih. Asyara al-mu'allif rahimahullah bi hadzal baiti ila mu'taqadi ahli sunnati wal jamaati fi ziyadat al-iman bit ta'ati wa nuqsanihi bil ma'asi. Artinya, al-mu'allif mengisyaratkan di sini, mengisyaratkan dengan pantun atau puisi ini kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai bertambahnya keimanan dengan ketaatan-ketaatan dan berkurangnya keimanan dengan maksiat-maksiat. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-maksiyah tadur, dalam artian maksiat itu membahayakan barakallahu fikum. Oleh karena itu hafalan kita semuanya, bukan antum saja, kita semuanya, hafalan kita terkadang terlupakan, terlewatkan, padahal sudah hafal ya, sebabnya karena maksiat barakallahu fikum. Oleh karena itu kami nukilkan kembali, yaitu ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalannya. Apa yang diungkapkan? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Akhirnya Imam Waqi' menasihati, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Akhirnya Imam Waqi' menasihatkan kepadaku agar meninggalkan maksiat-maksiat. Kemudian setelah itu Imam Waqi' mengatakan wa qala lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi maksiat itu hendaknya kita hindari karena pengaruh besar terhadap hafalan kita. Barakallahu fikum, terutama kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, fitnah. Di mana-mana barakallahu fikum gejolak fitnah, berkobar di mana-mana barakallahu fikum, butuh ilmu untuk sebagai penguat dan benteng kita. Karena fitnah syubhat hanya bisa dibendung dengan ilmu, fitnah syahwat hanya bisa dibendung dengan as-sabr barakallahu fikum. Itu semuanya butuh perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, apalagi kita sekarang berada di akhir zaman, yang mana akhir zaman keadaannya apa? Lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kemudian terutama fitnah wanita, yang mana fitnah wanita terutama barakallahu fikum di zaman sekarang ini barakallahu fikum, mereka berpakaian tapi layak telanjang. Ini sudah jauh-jauh sejak dahulu Rasulullah mewanti-wanti dan menyebutkan tentang keadaan wanita-wanita penduduk neraka barakallahu fikum. Rasulullah menyatakan sinfani ma'lin nar, dua orang atau dua perkara atau dua orang termasuk penduduk neraka, langsung disebutkan seperti itu. Lam arahuma, aku tidak akan melihatnya Rasulullah. Dua orang termasuk penduduk neraka, aku tidak akan melihat kedua-duanya. Pertama adalah qaumun lahum siyatun ka'nabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah sekelompok kaum, para umara, para pemimpin, barakallahu fikum, yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor lembu, digunakan untuk mencambuk manusia. Maksudnya para pemimpin yang jahat, yang tidak adil, yang merampas harta rakyat, yang menindas rakyat, dan yang semisalnya, itu tidak akan masuk surga secara langsung. Yang kedua, wanisaun kasiyatun nariyat. Dan para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya bagaimana maksudnya? Pakaian itu ada, cuman pakaian tersebut masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya atau transparan dan semisalnya. Itu semuanya masih dikatakan telanjang. Jadi jangan sampai kita marah-marah. Jangan sampai ada wanita yang marah-marah masa kita dibilang telanjang. Itu yang memvonis bukan kita.
Rasulullah langsung, paham ya, menunjukkan bahwasanya kasihnya, sayangnya Rasulullah SAW kepada umat-umatnya, terutama para wanita. Nisaun kasiyatun ariyah, para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya pakaian yang tidak menutup auratnya, pakaian yang ketat, masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, transparan dan semisalnya. Apa berikutnya kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, barakallahu fikum, ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah. Kepala-kepala mereka bagaikan punuh unta. Jadi kepala para wanita tersebut bagaikan punuh unta. Kita saksikan walaupun secara langsung barakallahu fikum bagaimana para wanita zaman sekarang memakai jilbab, memakai kerudung, dinaikkan kepalanya, rambutnya itu ya. Kemudian juga ada yang pakai rambut palsu dan misalnya. Dikhawatirkan masuk dalam hadis tersebut. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Artinya, sesungguhnya para wanita tadi itu yang berpakaian tapi telanjang tadi tidak akan masuk surga secara langsung dan tidak pula mencium baunya. Allah musta'an. Mencium baunya juga enggak bisa. Nah, padahal baunya itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan barakallahu fikum ikhwani fillah wa akhwati fillah, hendaknya kita semuanya menjaga keluarga kita dari api neraka barakallahu fikum. Jangan sampai anak-anak kita terlantarkan. Nah, barakallahu fikum tidak terurusi, atau jangan sampai anak kita menjadi anak-anak gelandangan dan misalnya waliyadzubillah, atau jangan sampai anak-anak kita termakan syubhat hizbiyyin atau misalnya. Karena di balik itu semuanya baik buruknya anak kembali kepada kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Artinya setiap manusia awal mula dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah, belum terkotori apa-apa. Namun perhatikan, siapa yang mengubah anak tersebut menjadi berandalan? Siapa? Contohnya kedua orang tuanya tadi. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Oleh karena itu barakallahu fikum, peran terbaik untuk mendidik anak dan juga baik buruknya anak adalah kedua orang tua. Kalau kedua orang tua, ibu dan bapak, nah barakallahu fikum, abinya atau uminya misalkan tidak sepakat, tidak setuju, nggak akan berhasil. Pasti ada kontradiksi di situ, paham ya? Nah, misalkan bapaknya mengajak anaknya untuk taklim, untuk ngaji, ibunya marah-marah, nggak akan ketemu di situ nanti barakallahu fikum, butuh perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu harus sepakat satu kalimat mendidik anak itu barakallahu fikum. Naam, karena anak itu adalah penerusnya barakallahu fikum. Kalau seandainya penerusnya rusak, otomatis berikutnya pun juga akan rusak. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu menunjukkan bahwasanya diri kita dijaga, kemudian keluarga kita, termasuk keluarga kita adalah anak-anak kita, istri-istri kita. Jangan dibiarkan keluyuran di pinggir jalan tanpa ada mahramnya. Jangan dibiarkan bermain-main ke sana kemari seenaknya. Jangan barakallahu fikum. Itu adalah ngumbar fitnah. Yang mana fitnah wanita tidak asing lagi di telinga kita barakallahu fikum. Dan Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan yadurru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Oleh karena itu, istri kita, anak perempuan kita, jika keluar tanpa ada keperluan, jaraknya jauh, kita antarkan. Itulah yang menunjukkan bahwasanya perhatian kita terhadap para wanita. Tidak dibiarkan keluyuran kemana-mana. Misalkan terjadi kecelakaan yang nolong laki-laki. Apakah kalian, kita semua tidak cemburu dengan keadaan demikian? Tentunya orang berpikir dua kali barakallahu, bagaimana kalau anak kita, istri kita, naik motor, naik sepeda misalkan, jatuh yang nolong laki-laki, cemburu nggak kira-kira? Dan hampir semuanya kecelakaan wanita yang nolong laki-laki, kebanyakannya. Nah, akhwat bersadar ditolong laki-laki, digendong, bayangkan. Kalau kita tahu cemburu nggak kira-kira? Yang normal cemburu, yang nggak normal ya jangan salahkan. Paham ya? Seharusnya gitu, paham ya? Ini hanya sekedar nasihat untuk semuanya, bukan di sini Jawa sama saja. Nah, barakallahu fikum, jangan kita ngikutin langkah-langkah hizbiyin. Orang hizbiyin bebas, enggak ada larangan kok, ya sudah silakan, tafaddal, urusan kalian enggak ada larangan. Tapi ketika kecelakaan bingung, istriku ditolong orang, dibopong orang, salahmu dewe. Salah kalian sendiri, bang ya. Barakallahu fikum, na'am, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melalaikan keluarga kita, akhirnya terlantarkan, tidak terurusi. Jadi jangan sampai ada di benak kita bahwa yang penting nggak ada larangannya, boleh, yang penting nggak ada larangannya. Dicek dulu, tidak ada larangan itu membawa madarat apakah tidak. Nah, datang dari damat, bertahun-tahun pulang dengan dosa pakai pensi nasional. Alasannya nggak ada larangannya.
Kira-kira keliru nggak seperti itu? Jelas keliru. Tamayusnya mana tamayus yang tampil bedanya mana? Masa dulu awam menjadi orang awam lagi? Paham ya? Allah musta'an disayangkan sekali barakallahu fikum. Nah, disuruh pakai cadar, pakai pakaian yang warnanya gelap, biru tua, coklat tua atau hitam, alasannya nggak ada larangan loh. Yang penting walaupun warna-warni nggak masalah, penting pakai cadar. Banyak alasan seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika keluar rumah, para wanita perhatikan ya, kalau keluar rumah masih senang pakai pakaian warna-warni bercadar, itu berarti ingin berhias. Nah, kalau nggak ingin berhias, ngapain pakai warna-warni? Pakai warna yang gelap, sudah selesai. Tujuannya itu kan agar tidak berfitnah dan tidak memfitnah. Nah, ngapain beli pakaian yang warna-warni pakai cadar keluar kalau nggak untuk berhias? Allah musta'an. Yang jelas, upayakan semaksimal mungkin barakallahu fikum kita memiliki yang namanya tamayus, tampil beda. Nah, tampil beda dalam artian bukan sembarangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan bermudah-mudahan ngomong, yang penting nggak ada larangannya, yang penting nggak ada larangannya. Itu keliru, dicek dulu. Nggak ada larangannya itu membawa madarat, ataukah istilahnya membawa rusak dakwah ataukah tidak, diperhatikan lagi. Na'am barakallahu fikum. Itu sekedar suplikan nasihat bahwasanya keimanan seseorang itu bertambah dan berkurang. Nah, berkurang dengan bertambah dengan ketaatan. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang Murji'ah di dalam masalah iman terbagi menjadi apa itu? Apa itu? Apa itu? Murji'ah apa tadi? 3. Nah, Murji'ah ada 3. Murji'ah apa? Murji'ah fuqaha, Jahmiyah, Karomiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, bedanya apa masing-masing itu? Murji'ah fuqaha apa pendapatnya? Kalau fuqaha ini dia iman itu diucapkan dan diyakini tapi tidak dimasukkan amalan. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa Musa? Anda. Nah, kalau Murji'ah Al-Karomiyah apa keyakinannya? Dia hanya meyakini di hati tanpa diucapkan di lisan. Karomiyah. Dia hanya mengucapkan di lisan sama meyakini di hati dan beramal soleh. Tanpa beramal. Nah, kalau yang Jahmiyah? Kalau Jahmiyah hanya meyakini di hati. Tapi tidak diucapkan dan tidak beramal dengan anggota. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai keimanan, definisi keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Apa wes? Kenapa wes tadi? Apa makna iman menurut Ahlus Sunnah? Apa? Apa definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa? Terus? Stabil nggak? Berarti? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ahsantum barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih. Dan lanjutkan syarahnya ini. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih. Fakullama aktsarul mu'min min tanam. Fakullama aktsarul mu'minu min at-ta'ati izdada imanuhu. Maka kapan saja seorang mukmin memperbanyak ketaatan niscaya akan bertambah keimanannya. Wa kullama waqa'a fil ma'asi naqasa imanuhu. Dan kapan saja seorang mukmin terjatuh dalam perkara-perkara maksiat, niscaya akan berkurang pula imannya. Qala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanya saja orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati-hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, justru akan semakin bertambah keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada mereka. Siapa yang mau menyebutkan definisi tawakal secara sempurna? Definisi tawakal. Nah, orang tawakal itu tidak bersangkut tangan di rumah ya. Nah, seekor burung aja ya, pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Itu apa? Burung, bayangkan barakallahu fikum. Kalau seandainya burung itu disangkarnya terus, mungkin mati ya. Nah, menunjukkan bahwasanya burung aja apa? Tawakalnya kuat sekali, tapi tetap apa? Tidak barakallahu fikum, tidak diam di sangkarnya. Nah, definisi tawakal siapa yang tahu? Sempurna kami. Bismillah. Definisi tawakal. Aku tawakal insyaallah. Tawakal itu apa? Enggak tahu. Sama aja kan?
Yang penting kita nggak perlu pakai yayasan, nggak perlu pakai jamiah, tawakal. Tawakal itu apa? Wallah alam katanya. Bagaimana itu? Tawakal apa artinya? Apa tawakal? Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Terus? Sehingga mengambil sebab-sebab untuk menuju. Terus mana? Jangan barakallahu fikum yang lengkap. Yang lengkap barakallahu fikum. Yang lengkap adalah definisi tawakkul adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Itu. Arta ulangi lagi. Definisi tawakkul adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah aw al mubahah. Ana ulangi sekali lagi. Tawakal definisinya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala idal bil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah aw al mubahah. Artinya, tawakal itu adalah jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan manfaat-manfaat dan menolak madarah, malapetaka atau bahaya dengan cara mengerjakan sebab-sebab yang syar'i atau sebab yang diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah pelan ini, ulangi lagi. Nah, barakallahu fikum. Tawakal itu adalah jujurnya atau benarnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan manfaat-manfaat atau menolak bahaya dengan cara mengerjakan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum itu definisi daripada tawakal. Di tawakal itu nggak boleh bertangkut tangan. Paham ya? Kelihatan? Tawakal itu nggak boleh bertangkut tangan. Harus jujur sandaran hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang menyandarkan rezekinya, menyandarkan makanannya kepada yayasan, paham ya? Kalau yayasan bubar bingung, itu berarti tawakalnya kurang. Paham ya? Tawakalnya apa? Kurang. Akidahnya perlu cek lagi. Allah musta'an. Sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan barakallahu fikum kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diperhatikan barakallahu fikum karena kami sudah sering bertemu orang model seperti itu ya. Dalam artian kalau nanti enggak ada yayasan makan dari mana ustaznya? Lah kok tanya? Yang penting kalian belajar mau enggak itu loh. Oh nanya ustaznya nyari sendiri. Enggak usah diributkan. Yang penting kalian mau belajar atau tidak itu. Paham ya? Nanti banyak alasan nanti kalau enggak punya yayasan makannya dari mana? Nanti jangan-jangan dapurnya tidak keluar asapnya misalnya. Tawakalnya mana tawakalnya barakallahu fikum? Yang selama ini memberikan makan kepada kita setiap hari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jatah kita semua sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Ahsan barakallahu fikum. Jangan khawatir, mesti ada. Jangan khawatir, mesti ada barakallahu fikum. Nah, hari ini habis, besok ada lagi. Paham ya? Besok habis, besoknya lagi ada lagi. Semua sudah tercatat rapi, tersusun rata. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa qala subhanahu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar mereka semakin bertambah keimanannya bersama keimanan mereka. Dalam artian keimanan seorang hamba itu akan bertambah barakallahu fikum dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan, tidak stabil. Yang mengatakan imannya seseorang stabil terus sempurna itu sangat keliru barakallahu fikum. Na'am, Allahul musta'an. Wa qala ta'ala wa zidnahum huda, dan kami akan tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamrata hina yashrabuha wa huwa mu'min wat taubatu ma'rudatun ba'du. Artinya, tidaklah orang itu berzina ketika dia berzina melainkan dia dalam keadaan beriman. Tidaklah dia mencuri, tidaklah seorang pencuri itu mencuri, ketika dia mencuri dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang yang minum khamr, ketika dia minum khamr dalam keadaan dia beriman, dan taubat itu semuanya akan datang setelahnya. Maksudnya apa? Peniadaan keimanan di sini bukan peniadaan secara keseluruhan, tapi apa? Kesempurnaan. Jadi kaidah yang benar barakallahu fikum, setiap mukmin muslim dan setiap muslim tetap mukmin. Kaidah dulu dalam sekolah umum bagaimana? Setiap mukmin mesti muslim dan tidak setiap muslim apa? Itu keliru kaidahnya. Kaidahnya keliru ya. Yang benar adalah setiap mukmin muslim dan setiap muslim mukmin, maksudnya punya aslul iman, punya dasar keimanan.
Kalau nggak punya dasar keimanan, dia nggak dikatakan muslim. Paham ya? Maksudnya itu ya, maksudnya ya. Oleh karena itu ketika ada orang Badui, barakallahu fikum, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Ketika orang Badui mengatakan, kami beriman, kemudian dikatakan kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Katakanlah kalian berislam. Maksudnya kalian belum beriman dengan iman yang sempurna. Keimanan ada. Orang muslim memiliki keimanan dari asal iman. Karena nanti ada dua ungkapan. Ada mutlakul iman sama al-imanul mutlak. Nah, perhatikan bedanya ya. Mutlakul iman sama al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak itu adalah iman yang sempurna. Kalau mutlakul iman adalah dasar keimanan. Paham ya? Ungkapannya dua itu sering ketemu dia. Mutlakul iman adalah apa? Dasar keimanan. Kalau al-imanul mutlak adalah iman yang sempurna. Nah, itu bedanya. Paham ya, Akhi? Paham insyaallah? Nah, barakallahu fiikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia enggak? Kapan? Sepertiga malam apa? Sepertiga malam pertama, malam sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana sih turunnya? Benar kita meyakini Tuhan turunnya bagaimana turunnya kira-kira? Wallah alam benar. Makna turun apa mana turun? Rahmatnya? Wah itu nanti masuk Asy'ariyah nanti. Yang turun Allah Ta'ala atau rahmatnya? Yang turun ke langit dunia itu Allah Ta'ala langsung atau rahmatnya? Langsung. Berarti makna turun atau mana turun? Turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu maknanya. Jadi kalau tanya maknanya apa harus bisa jawab ya. Soalnya kita semuanya menetapkan makna gitu loh ya. Kalau nggak menetapkan makna siapa itu? Al-Mufawwidhah. Kelompok Mufawwidhah itu tanya maknanya apa? Wallahu alam itu. Paham ya? Yang benar yang kita serahkan kepada Allah Taala adalah kaifiyahnya. Bagaimana sih turunnya? Wallahu alam. Maknanya apa? Maknanya adalah makna yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Mufawwidhah. Mufawwidhah mengatakan Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan. Mana tangan apa? Wallahu alam langsung. Ya, keliru itu ya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, nasihat kepada kita semuanya agar kita meninggalkan pemikiran-pemikiran para ulama yang jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh taklid, tidak boleh mengekor. Nah, tidak boleh kita dikit-dikit kibar ulama. Paham ya? Kibar ulama bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran wa Sunnah. Al-Sunnah tidak boleh memencaci maki melecehkan para ulama selama ucapan mereka, fatwa mereka, pendapat mereka sesuai dengan Al-Quran Sunnah kita menghormati dan mengambil. Paham ya? Adapun pendapat yang berseberangan dengan Al-Quran Sunnah kita dilarang mengambilnya. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi Fadlih lil Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaih, beliau mengatakan inna ma'ana basyarun, aku manusia biasa, ukhti'u wa usib, kadang benar kadang keliru. Fangduru fi ra'yi, lihatlah pendapatku, lihatlah fatwaku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh, selama pendapatku atau fatwaku mencocoki Al-Qur'an Sunnah ambillah. Ya, sandarannya apa? Mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dan kawakullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruhu. Selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah tinggalkanlah. Itu Imam Malik ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, bayangkan itu. Mengatakan seperti tidak mengajak taklid. Tidak mengajak taklid. Aku keliru, benar ikuti aku, enggak. Imam Malik mengatakan, lihatlah pendapatku. Kalau mencocoki Al-Qur'an Sunnah, ambillah. Kalau tidak, tinggalkanlah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, nah barakallahu fikum wa hidakumullah, Malik bin Anas. Kita lihat. Qala Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, wa ta'anka ara'a ar-rijali wa qawlahum. Wa qaulur Rasulillahi aula wa asrahu. Naam, artinya tinggalkanlah olehmu pemikiran-pemikiran para tokoh dan ucapan mereka, karena ucapan Rasulullah itu lebih pantas dan lebih jelas. Jadi jangan sampai kita sekali-kali meninggalkan apa? Ucapan Rasulullah dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Berkata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, siapa nama Imam Syafi'i ini? Bilal? Siapa yang namanya Imam Syafi'i? Siapa? Sudah pernah kenalan belum? Kenalan dalam sejarah maksudnya itu. Imam Syafi'i siapa namanya? Hendak ya Abul Hasan? Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih.
Qala Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan apa? Laqad dhalla man taraka haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Ini sebagaimana yang nukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Hati-hati. Nah, kemudian Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahmatullahi alaih, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Nam alaika, na barakallahu fikum." Apa itu? Alaika bi athari man salaf. Alaika bi athari man salaf wa in rafatakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Artinya, wajib atas dirimu berpegang teguh dengan apa? Dengan pemahamannya para salaf, jejaknya para salaf. Nah, walaupun manusia apa? Menolakmu, meninggalkanmu. Jadi jangan sekali-kali kita tidak mau ingkar mungkar gara-gara tidak punya teman, jangan. Wah, nanti kalau temanku tak ingatkan nanti dia musuhnya. Biarkan musuhi, biarkan. Jangan sampai kita dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma dimusuhi teman, santai aja. Teman masih banyak, namanya. Tapi kalau dimusuhi Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Karena sebagian orang kadang mainnya perasaan itu loh. Mainnya perasaan. Jadi kalau nanti jangan-jangan kalau anak nasihati dia malah musuhi aku. Ya biarkan musuhi. Kita nyampaikan kebenaran sesuai dengan apa? Hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan ada terpetik pada benak kita. Nggak mau nasihati karena khawatir ditinggal teman. Itu risiko barakallahu fikum, risiko. Tapi barakallahu fikum, kebahagiaan yang hakiki adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, teman itu banyak sekali. Teman itu banyak sekali. Barakallahu fikum, kalau cuma ditinggal satu orang, dua orang, masih ada yang lainnya yang mau istiqomah di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang jelas, barakallahu fikum, as-sukut atau as-sakit 'anil batil kasyaitanil akhras. Hanya orang yang diam dari kebatilan bagian setan yang bisu. Allahul musta'an. Jadi kalau ada kebatilan jangan diam. Diingkari dengan apa? Hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak bermudah-mudahan memvonis fulan hizbi, mubtadi'. Sembarangan tuh. Dalilnya mana? Pokoknya hizbi. Namanya. Sampai tukang bisa dihizbikan katanya. Allah musta'an, itu Afifuddin ya. Allah musta'an. Itu berarti nggak ada burhan, nggak ada bukti sama sekali. Allah musta'an. Karena beliau atau orang tersebut yaitu Afifuddin itu pulang dari Damas itu apa sebelum fitnah. Kok tahu-taunya di sana? Nukilan-nukilan semuanya. Kita yang menyaksikan selama 8 tahun di sana itu barakallahu fikum. Subhanallah, bohongnya mereka itu bukan main. Kita menyaksikan langsung. Sedangkan Rasulullah mengatakan laisal khabar kal muayyanah. Tidaklah kabar itu seperti yang menyaksikan langsung. Jadi kalau cuma orang-orang belakangan belum pernah ke Damas, belum pernah ke Yaman, atau pernah tapi belum tidak menjumpai fitnah, kok ngomong, itu jangan percaya. Masalah fitnah-fitnah sana jangan percaya. Karena apa? Karena nukilan-nukilan semua. Nukilannya nggak akurat. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari para pengadu domba. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum. Al-sunnah tidak serampangan, tidak bermudah-mudahan menghizbikan. Kalau seandainya menghizbikan dengan bukti dan dalil, argumen la ba'sa, nggak masalah. Tapi kalau semudah itu hizbi, mubtadi', kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah burhan kalian, argumen kalian kalau seandainya kalian benar-benar jujur. Jangan bermudah-mudahan ya ikhwah barakallahu fikum. Jangan sampai kita bermudah-mudahan memvonis tanpa hujjah, tanpa bukti. Mubtadi', hizbi, fasik, kafir, itu semuanya berbahaya. Vonis seperti itu berbahaya. Karena kenapa? Karena kita menghukumi seseorang atau sesuatu itu adalah cabang gambaran kita terhadap sesuatu tersebut. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran kita terhadap sesuatu tersebut. Jadi kalau kita nggak tahu orangnya, nggak pernah lihat, ketemu pun enggak, kok bisa menghukumi? Itu dipertanyakan dari mana? Padahal nggak bisa kecuali dengan apa? Dengan qarinah atau bukti-bukti yang nyata. Barakallahu fikum, kita lihat sini. Qala al-Imam Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaihi, maknanya adalah annahu la yajuzu li ahadin an yu'arida bi aqwalir rijal an-nusus min al-kitab was-sunnah. Perhatikan di sini bahwasanya tidak diperbolehkan untuk seorang pun untuk mengkritik atau membantah, menolak barakallahu fikum dengan apa? Dengan ucapan-ucapan manusia untuk menolak apa? Untuk menolak nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sudah kita jelaskan ya. Al-aqlu as-sharih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih murni jernih itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Kalau kita jumpai dalil sahih kok enggak cocok dengan akal, salahkan akalnya, jangan nyalakan dalilnya. Tahu itu ya? Man faraqat dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Allah musta'an. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih
sebagaimana dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, nah barakallahu fikum, beliau mengatakan ahlus sunnati wal jamaah yatrukuna aqwalan nas min adli sunnah wa ahlul bidah yatrukuna nam as-sunnah min adli aqwalin nas. Artinya ahlus sunnah wal jamaah itu meninggalkan ucapan-ucapan manusia, bisikan-bisikan manusia karena dalam rangka menerapkan as-sunnah. Sedangkan ahlul bidah mereka meninggalkan as-sunnah karena ucapan-ucapan manusia. Biarkan mereka mengucapkan, biarkan. Biarkan tetangga-tetangga sebelah kita mengucapkan, biarkan. Selama ucapan tersebut adalah batil, barakallahu fikum, kita tidak perlu khawatir. Karena ahlul haq, pemegang kebenaran itu dimanapun mereka berada pasti tegar, tidak takut, barakallahu fikum. Karena benaran yang dia pegang. Tapi kalau al-batil, takut, khawatir misalnya. Karena apa? Karena di atas kebatilan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qala Syekh Zaid rahmatullahi alaih, bal idza ja'a nasu yajibul 'amalu bihi, bahkan kalau seandainya datang dalil wajib beramal dengannya. Fa idza ja'a ma yukhalifuhu min aqwalihi rijal fala yadudu iltifat ilaihi, maka apabila datang kepadanya perkara-perkara yang menyelisih ucapan-ucapan manusia, fala yadudu iltifat ilaihi, maka tidak diperbolehkan menoleh pada ucapan-ucapan manusia tersebut. Namun kita wajib kembali pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Karena berkata Imam Ibnu Battal rahmatullahi alaih, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaih dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wal hujjatu 'inda tanazu'i sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajibur ruju' ilaiha. Artinya hujjah, argumen, bukti ketika adanya perselisihan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka wajib kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak sekali. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Artinya, barang siapa yang menolak atau menyelisih Rasul atau menyelisih Allah dan Rasulnya, kemudian justru dia mencari jalan-jalan lain selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya ahlul haq, maka Allah Ta'ala akan berpaling dari orang tersebut, dan orang tersebut akan dicampakkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Naam, Allah musta'an. Jangan sampai kita memilih jalan yang lain, barakallahu fikum. Jalan yang selain Al-Quran Sunnah adalah jalan yang bisa menghantarkan kepada neraka jahim, dan itu adalah jalannya syaitanir rajim. Sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan wa kullu tariqin lam yashhadha dalilul Qur'an was sunnah fa hiya min turuqil jahim wasyaitanir rajim. Artinya, setiap jalan yang tidak berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah jalan-jalan menuju kepada neraka jahim dan jalannya syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Waliyadzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa qala rahimahullah ma'al i'tidari li a'immatil ilm min al-fuqaha wal muhadditsin idza khalafu an-nusus. Bersamaan kita memberikan udzur, memberikan maaf kepada para a'immah, para ahli ilm dari kalangan fuqaha dan muhadditsin apabila mereka menyelisih nas-nas. Kenapa? Li'anna khilafahum lin-nususi ghairi maksudin lahum, dikarenakan penelitian mereka terhadap nas-nas itu bukan keinginan mereka. Contohnya, ada ulama tergelincir atau keliru dalam ijtihadnya. Itu jangan disalahkan karena dia mah ahli ijtihad dan keliru. Kalau keliru dapat berapa? 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Nah, orang itu yang cerdas, orang cerdas. Kalau ada perselisihan, ada ijtihad, yang keliru sama yang benar, mesti dia itu milih yang benar. Ini masalah ijtihad dia kok, nah, benar ijtihadnya. Tapi milih yang mana? Yang milih yang mudah. Keliru kan? Milih yang benar walaupun pahit rasanya, itu paham ya? Allah musta'an. Seperti contohnya, apabila salah seorang di antara kalian jenggotnya sudah mulai panjang 1 genggam, maka boleh dikurangin. Itu ijtihad kok, ijtihad para ulama, bahkan sahabat ada yang melakukannya. Rasulullah melakukan enggak pernah melakukan. Bahkan Rasulullah mewajibkan untuk memanjangkan jenggot. Sudah selesai. Wa khairul huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti sahabat kok, ikuti sahabat. Naam. Kenapa enggak ikuti Rasulullah? Terdiam dia. Kenapa enggak ikuti Rasulullah? Padahal Rasulullah itu apa? Nah, barakallahu fikum, ucapannya adalah hujjah, wahyu yang Allah wahyukan. Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Permasalahan ijtihadiyah ada 2 kemungkinan, benar atau keliru. Idza ijtahada al-hakim
nam fa'akhta falahu ajrun wa idza sada al-hakim fa'asaba falahu ajrun. Artinya, apabila seorang alim atau seorang hakim beristihad dalam sebuah permasalahan kok keliru dapat satu pahala istihadnya. Nah, kemudian apabila beristihad kok benar dapat 2 pahala. Pahala mencocoki kebenaran, pahala istihadnya. Nah, sekarang kita menghadapi masalah istihad dia, pilih yang benar. Itu nasihat anak, pilih yang benar. Jangan milih seenaknya. Kalau milih yang ini yang mudah, enggak milih yang benar. Mudah tapi keliru gimana? Paham ya? Benar walaupun istilahnya berat rasanya tapi benar, itu yang kita pilih. Perlu diperhatikan itu ya. Nah, barakallahu fikum, perkara istihadiyah kita enggak boleh maksakan, enggak boleh ini dan itu. Nah, kita enggak maksa, mengasih tahu, mau tiba-tiba enggak mau sama masing-masing itu. Paham ya? Mau ngikuti tafadhol silakan, enggak mau kita enggak maksa. Assalamualaikum. Paham ya? Seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa innama sabiluhul istihad 'inda ghiyabin nas 'anhum aw ghair dzalik. Bahwasanya kekeliruan para ulama muhaddisin atau fuqaha jalan mereka adalah istihad, karena istihad. Nah, ketika tidak nampaknya dalil atau nas yang ada pada mereka. Contohnya, Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih, beliau merajihkan untuk tambahannya Zaidah bin Qudamah mengenai menggerakkan jari jemari ini. Paham ya? Jari jemari ini ya, pengumpulan jari jemari ketika tasyahud itu. Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i dan juga yang lainnya mengatakan ziyadah tersebut adalah ziyadah syadzah, tambahan yang ganjil. Karena Zaidah bin Qudamah adalah seorang perawi yang thiqah, namun ternyata menyelisih para perawi yang thiqah yang lainnya, bahkan menyelisih seorang perawi yang lebih thiqah. Padahal apa? Mukhalafat thiqah liman huwa awsaq minhu aw mislah adalah syadzah. Paham ya? Seorang perawi yang thiqah kok menyelisih perawi-perawi yang lain yang banyak dan thiqah juga atau lebih thiqah, maka riwayatnya syadzah. Riwayat syadzah itu riwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi Syekh Albani bolehkan kok. Ini Syekh Albani. Naam, tafadhol urusan masing-masing. Kita nyebutkan hujjahnya seperti itu. Naam, paham ya? Jadi tambahan Zaidah bin Qudamah mengenai menggerakkan jari jemari, tambahannya ada syadzah. Nah, itu yang dikuatkan Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih. Syekh Al-Albani muhaddits, jangan disepelekan, beliau muhaddits. Nah, kekeliruan dalam istihad beliau sama satu pahala itu. Nah, barakallahu fikum, bukan kita meremehkan ulama, tidak. Yang keliru-keliru yang benar. Nah, kita sebutkan sini. Wa qala rahimahullah wa qad alafa Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang siapa yang jawab pertanyaan ini? Dan sungguh Al-Imam Ibnu Taimiyah berkata, siapa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Siapa namanya antum? Siapa namanya Syekhul Islam Taimiyah? Akabalulu? Bilal? Belum. Yang belakangnya itu siapa? Naam. Syekhul Islam. Enggak nampak tapi anak tahu ada ikhlas itu ya. Ridho. Syekhul Islam siapa namanya? Belum. Lupa, naam. Abu Uwais. Syekhul Islam siapa namanya? Lupa juga? Antum? Atau juga? Antum? Enggak masalah, nanti anak nyari yang tahu aja. Antum Belum juga. Abu Umar. Syekhul Islam siapa namanya? Akbar Islam? Ahmad bin Abu Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Abu siapa kunyahnya? Kunyahnya siapa? Abul Abbas. Abbasnya itu orang imam atau bukan? Antum? Syekhul Islam dikunyai dengan apa? Abul Abbas. Abbas anaknya Syekhul Islam ini imam atau bukan? Imam atau bukan? Imam atau bukan Abu Isa? Imam. Syekhul Islam belum menikah kok. Seperti meninggal. Enggak punya anak namanya Abbas, enggak punya ya? Enggak punya. Allah musta'an. Jadi jangan tertipu ya. Ini enggak nipu, cuma ngetes saja. Kamu yang enggak nipu ya. Nah, jadi Syekhul Islam itu termasuk ulama Ahlus Sunnah yang meninggal sebelum menikah. Contoh lain adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi punya siapa? Abu Zakaria. Tapi apakah punya anak namanya Zakaria? Enggak punya, karena beliau meninggal dunia sebelum menikah. Maksudnya dia Syekhul Islam Abul Abbas, enggak punya anak Abbas karena beliau juga meninggal sebelum barakallahu fikum menikah. Barakallahu fikum. Berkata, dan sungguh Syekhul Islam telah mengarang kitaban, sebuah kitab samahu dinamakan Raf'ul Malam atau Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam, yakni alladziina khalaqun nususa bi ara'ihim
fa inna haula'i yajibul i'tidaru lahum. Maksudnya dari kalangan para ulama ahlul ijtihad yang mereka itu kok berseberangan dengan nas-nas dalil dikarenakan apa? Nah, pemikiran mereka, maka sesungguhnya mereka semuanya wajib diberikan udzur untuk mereka karena ahlul ijtihad. Wala yadkhul fi dzalika ahlul bidah. Namun hal ini tidak masuk padanya ahlul bidah. Ahlul bidah enggak ada udzur ya. Fa innahu la ya'tadir lahum. Dikarenakan untuk ahlul bidah tidak ada udzur untuk mereka. Nah, siapa sekarang yang akan jawab pertanyaan ini? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya ahlul bidah. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya pelaku bid'ah. Paham ya? Allah tidak akan mengampuni, tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Kalau dia tobat, benar-benar tobat diampuni ya kira-kira? Diampuni. Nah itu bagaimana hadis yang lafaznya bahwasanya Allah SWT tidak mengampuni, tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah? Nah, susah untuk Maksudnya apa dulu maksudnya? Maksudnya tidak menerima itu maksudnya apa? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya? Kabar Hasan? Apa? Itu jelas, cuman maksudnya walaupun bisa mukafar kalau dia taubat diterima. Sekarang pertanyaannya kenapa Allah Ta'ala nanti tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah tanpa kita melihat mukafarah atau bukan mukafarah. Kalau taubatnya benar-benar terima, tapi lafaznya kenapa Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah? Padahal kalau taubat beneran terima. Maksud daripada lafaz tidak menerima itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Yang pertama mereka sulit untuk bertobat dikarenakan yang mereka lakukan itu mereka membuatnya adalah ibadah. Itu alasannya. Cuman pertanyaannya apa maknanya tidak menerima itu apa maksudnya? Tidak memberikan taufik. Paham ya? Tidak memberikan taufik mereka untuk bertobat. Itu maknanya, ingatnya aja, tidak memberikan taufik mereka untuk bertobat. Kenapa kalau nggak diberikan taufik barakallahu fikum? Karena mereka menganggap bid'ah itu adalah ibadah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat nggak pernah dan hampir kita nggak mendengar. Zina itu nggak boleh Pak. Siapa bilang zina itu ibadah? Ada yang ngomong itu? Nggak ada. Atau misalkan merampok haram nggak boleh. Enggak, merampok itu ibadah, nggak ada. Oleh karena itu pelaku maksiat lebih mudah untuk tobat dibanding pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah mesti yang mau tanya, nggak boleh maulid Nabi itu haram, itu bid'ah. Siapa bilang ibadah ini? Mengingat Rasulullah katanya. Paham ya? Jadi mereka sudah menganggap perkara ibadah itu, perkara bid'ah itu adalah apa? Ibadah. Itu susahnya nam. Dari sini barakallahu fikum. Wa a'ni bihimul ladzina qa'adu qawaidal bid'ah wa da'un nasa ilaiha. Maksudnya yang aku inginkan adalah ahlu bid'ah itu adalah orang-orang yang mereka meletakkan kaidah-kaidah bid'ah dan mereka menyeru mengajak manusia untuk mengikuti bid'ahnya, imma bi mu'alafatihim, imma dengan cara karangan-karangan mereka, wa imma bi ayyi tariqin min at-turuq allati fiha da'watun nas ila ad-dhalali wal 'amal bil muhtazat, atau yang selainnya berupa jalan-jalan, metode-metode yang di dalamnya mengandung dakwah mengajak manusia kepada kesesatan dan beramal dengan kesesatan tersebut. Allahul musta'an. Yang terakhir barakallahu fikum, wa qala rahimahullah, berkata juga Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, wala taku min qaumin talahau bidinihim fatat'anu fi ahli al-hadits wa tafdahu idza ma taqatta ad-dar ya sahih hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu masyaallah. Nasihat yang sangat mulia dari seorang imam. Nah, barakallahu fikum, al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud rahmatullahi alaih, yaitu beliau mengatakan jangan sekali-kali kamu menjadi sekelompok kaum yang mereka bermain-main dengan agamanya. Paham ya? Bermain-main dengan apa? Dengan agama mereka. Yang akhirnya engkau akan mencaci maki ahlul hadis dan mencelanya. Nah, nasihat terakhir mulai dari pantun yang awal itu sampai akhir ini kata beliau, idza ma'taqatta dahra ya sahih hadhihi, apabila engkau meyakini seumur hidupmu atau sepanjang hidupmu, wahai sahabatku, dengan keyakinan yang sudah kami tulis dari awal sampai akhir ini, fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu, maka engkau berada di atas kebaikan ketika bermalam atau ketika bangun tidur. Maksudnya akidah Ahlussunnah yang beliau karang ini dari awal sampai akhir, kalau kita semuanya menerapkan, niscaya kita termasuk orang yang bermalam dan juga bangun tidur dalam keadaan tenang. Nah, itu maksudnya beliau barakallahu fikum. Wa bi qaulihi rahimahullah, wa la takum min qaumin talahu bidinihim, jangan kau menjadi sekelompok kaum yang mempermainkan atau bermain-main dengan agama mereka. Fatat'anu, akhirnya engkau mencaci maki fi ahli hadis wa taqdahu, mencaci maki ahli hadis dan juga mengkritik atau istilahnya apa?
mengajaknya teman-temannya, Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, kata beliau, tahdzirun minal waqi'ah fi ahli hadis wa ahli al-fiqh fi din. Di dalamnya ada peringatan terhadap orang-orang yang memfitnah, mencaci maki ahli hadis dan ahli fikih dalam masalah agama ini. Wa qad dzakara salaf rahimahullah dan rahimahumullah, dan sungguh para salaf telah menyebutkan anal waqi'ah fi ahli ilm, bahwasanya mencaci maki kepada ahli ilm, mencaci maki ahli ilm min alamati ahli bidah, termasuk tanda-tanda ahli bidah. Fala tajidu man yat'anu fi ahli fiqh fi din wa ahli hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mubtadi'un qad muliya qalbuhu bil hasad wal hasad fa ba'a bil khusranil mubin. Artinya, sesungguhnya engkau tidak akan menjumpai orang yang mencaci maki ahli hadis, yang mencaci maki ahli fiqh, melainkan orang tersebut adalah mubtadi' yang dirinya atau hatinya sudah dipenuhi dengan kedengkian, keirian, dendam, yang akhirnya dia kembali membawa kerugian yang besar. Nah, kemudian kata beliau, wa khatama Ibnu Abi Dawud hadhil qasidah, perhatikan ini. Ibnu Abi Dawud mengakhiri qasidah ini. Qasidah ini dikenal dengan apa? Al-Ha'iyah. Kenapa qasidah ini dinamakan dengan Al-Ha'iyah? Kenapa? Ya. Masih keliru. Kalau ha itu bacaannya, kalau hurufnya ha, ada hamzahnya, huruf ha. Jadi dinamakan ha'iyah karena sebuah pantun atau puisi diakhiri dengan huruf ha. Kalau nunnya apa nunnya? Nah, puisi atau pantun diakhiri dengan nun. Kalau lamiyah, itu perlu diperhatikan biar nggak bingung apa sih lamiyah, nunnya itu apa sih, ha'iyah apa? Nah, ini ha'iyah ini karena pantun puisinya diakhiri dengan huruf ha. Nah, seperti itu. Kita lihat sini apa nasihat beliau. Beliau mengatakan, "Idza ma'taqadta ad-dahra ya sahih hadhihi, fa anta 'ala khairin tabitu wa tusbihu." Pertanyaannya bagi orang-orang yang sudah belajar nahwu. Pertanyaannya. Tidak dalam lapat, perhatikan baik-baik ya. Idza ma'taqadta, ma itu ma apa itu? Tak urutkan ya, yang sudah belajar nahwu ya. Antum tahu enggak, antum? Belum. Apabila ma apa itu? Ma apa? Nanti tak kasih faedah. Ma apa itu? Ma apa akabat? Ma zaidah. Yakin? Antum akabarasan? Yang ditanya udah belajar nahwu aja ya. Yang belum belajar jangan nanti nyusul. Antum mau nyoba? Ma apa? Belum mau. Afozan? Mazaidah yakin enggak? Naam. Antum akabarasan? Walalam. Itu asli apa itu? Asli itu? Ma apa di situ? Nah, ma itu. Ma apa itu? Kalau Abu Abdillah sama Fauzan bilang ma zaidah. Kalau akabarasan walalam, kalau antum? Ma apa? Walalam juga ya. Ini ma-nya ma zaidah. Ma-nya ma zaidah. Tahunya dari mana? Setiap ma kok jatuh setelah idah itu zaidah. Ayo. Tak kasih faedahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya fatan khut faedah, ma ba'da idah zaidah. Ya fatan khut faedah, ma ba'da idah zaidah. Artinya, wahai seorang pemuda, ambillah sebuah faedah. Ma yang jatuh setelah idah itu zaidah. Itu kaidah sudah. Kalau wa idah ma-nya zaidah. Zaidah itu wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan tidak adanya. Jadi seakan-akan idah takotta gitu loh. Paham ya? Jadi ma kalau jatuh setelah idah adalah zaidah. Ayo nam. Faedahnya tadi apa? Ya fatan khut faedah, ma ba'da idah zaidah. Itu faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih ketika beliau mensyarah Na'am barakallahu fikum matan al-Jurumiyah. Matan al-Jurumiyah. Naam. Ya fatan khut faedah, ma ba'da idah zaidah. Naam. Qala Syekh, kata beliau, apabila engkau meyakini seumur hidupmu sepanjang hidupnya, wahai temanku, wahai sahabatku, fa anta 'ala khairin tabitu wa tusbihu, maka engkau akan bermalam dan juga bangun pagi dalam keadaan kebaikan. Masya Allah. Qala Syarih Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, wal maknanya adalah annaka ayyuhal qari'
was-sami' idza taqaddama fil qasidah min awwaliha ila akhiriha fa anta ala khairin fil lailika wa naharika. Artinya, wahai seorang pembaca atau pendengar, apabila engkau meyakini apa-apa yang tercantum dalam qasidah atau pantun ini dari awalnya sampai akhirnya, maka engkau berada di atas kebaikan malammu dan juga siangmu. Ini bagi orang-orang yang apa? Yang mau membaca dan mau memahami. Tapi kalau nggak mau baca, nggak mau memahami, nggak mau belajar, jangan disalahkan kalau diserupakan dengan binatang ternak. Karena lapangnya seperti itu. Sebutkan dalam pantun atau puisi, dengarkan baik-baik. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka na'imu. Ta'isu barakallahu fikum, ta'isu fid dunya barakallahu fikum. Apa itu lanjutannya? Famithluka fid dunya ta'isul bahaimu. Artinya, jika engkau tidak mau baca, enggak mau nulis, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Paham ya? Siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Maka permisalanmu hidup di dunia bagaikan binatang ternak. Wal'iyadzubillah. Nah, karena itu permisalan orang kufar aslinya ya. Orang kufar sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Artinya, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, akal tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Namanya keadaannya ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi perlu direnungi kembali. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, famithluka fid dunya ta'isul bahaimu. Artinya, jika engkau tidak mau membaca, tidak mau menulis, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Nah, kemudian maka permisalanmu hidup di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Wal'iyadzubillah. Dan selesaikan dulu, belum selesai. Nah, selesaikan dulu. Apa beliau di sini? Li'anna tadammanat. Nah, dikarenakan qasidah ini atau pantun ini terkandung mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Terkandung apa? Keyakinan ahli sunnah wal jamaah kama tadammanat manhajahum al-amali. Sebagaimana terkandung di dalamnya manhaj, prinsip, metode ahli sunnah wal jamaah yang sifatnya adalah amalan perbuatan. Wa mimma huwa ma'lumun biduni syakkin anna ahli sunnati wal jamaah aqidatan wa amalan yastaniduna ila nususil kitab was sunnah bil fahmi sahih fi kulli ma yatuna wa yadarun fa ba'da al muallif min man istaqada ma amlahu fi hadhihi al qasidati min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaati wa manhajihim annahu yakunu ala khairin fi halihi wa ma'alihi wa bi kulli waqtin wa hinin wa huwa fi wa'dihi hadha qad istanada ila nususil kitab was sunnah bil fahmi salim wallahu a'lam wa bi kulli syai'in huwa ahkam wa bi ibadihi arham wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Artinya, kata beliau di situ, dikarenakan akidah ini atau qasidah ini, pantun ini terkandung di dalamnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terkandung juga di dalamnya prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sudah diketahui bersama tanpa diragukan lagi bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya, amalannya, sandarannya adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, bukan pemahaman per individu, bukan pemahaman para tokoh atau bukan pemahaman akal-akal kita, namun bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam, kata beliau di sini, fi kulli ma yatuna wa yadrun, pada seluruh perkara yang mereka datangi atau mereka tinggalkan. Maka mu'allif menjanjikan di sini, barang siapa meyakini dengan akidah yang tercantum dalam puisi dari awal sampai akhirnya, kata beliau, maka dia berada di atas kebaikan, keadaannya, tempat kembalinya pada setiap waktu dan setiap keadaan. Dan juga beliau menjanjikan, nah barakallahu fikum, karena di dalam janji tersebut sandarannya adalah Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam, dan Allah Ta'ala yang lebih tahu. Wa bi kulli syai'in huwa ahkam, dan pada segala sesuatu Allah Ta'ala dan yang maha bijaksana, dan dengan hambanya Allah Ta'ala dan yang maha paling menyayangi. Nasallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah,
sudah kita selesaikan kitab ini. Namun sebelum kita tutup barakallahu fikum, kami akan menyampaikan beberapa barakallahu fikum perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hendaknya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama di negara Batam ini, barakallahu fikum, atau kota Batam jawaban. Terutama di kota Batam ini barakallahu fikum untuk senantiasa menjaga ukhuwah, perdamaian. Barakallahu fikum, ukhuwah sunniyah salafiyah. Barakallahu fikum, karena kita sudah sedikit orangnya. Oleh karena itu nasihat yang paling kita renungi kembali adalah nasihatnya Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Bersabarlah kalian semuanya wahai segenap ahlu sunnah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, karena kalian itu manusia yang paling sedikit. Kita mungkin ngumpul kelihatannya banyak, tapi dibanding hizbiyun kalah. Dalam artian kita itu paling sedikit dan kita tidak mencari mayoritas. Paham ya? Yang sedikit ini barakallahu fikum dijaga persatuannya, dijaga persahabatannya lewat senyum, assalamualaikum. Jangan merengut barakallahu fikum. Jangan merengut, ngambek nanti misalnya, jangan. Permasalahan pribadi diselesaikan secara pribadi. Permasalahan individu jangan sampai sebagai penghalang untuk menolak kebenaran. Allah musta'an. Nasihat yang kedua, yang namanya ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dibangun di atas hizbiyah, bukan dibangun di atas muassasah wal jam'iyah, dan bukan dibangun di atas organisasi dan yang semisalnya. Namun dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, bukan dibangun di atas harta. Karena persatuan, persahabatan manakala dibangun di atas harta, niscaya kalau hartanya habis, tidak ada lagi persatuan, tidak ada lagi ukhuwah barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita semuanya tetap senantiasa semangat dalam mencari ilmu Al-Quran dan Sunnah, karena kita semuanya belum terlambat walaupun umurnya tua, tidak masalah, karena mencari ilmu itu mulai dari tinta dialirkan hingga kita sampai ke liang lahat. Talabul ilmi minal makbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan hingga makbarah, yaitu sampai kuburan. Oleh karena itu yang umurnya sudah tua atau yang muda tetap semangat untuk mencari Al-Quran dan Sunnah, dalam arti mencari ilmu Al-Quran dan Sunnah, karena kita barakallahu fikum hafizakumullah meyakini bahwasanya kehidupan yang kekal dan abadi ada kehidupan akhirat. Yang berikut yang terakhir barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita semuanya, menjadikan hati kita semuanya lunak, mudah menerima kebenaran, tidak bangkang, tidak barakallahu fikum menolak, tidak juga membantah selama yang disampaikan adalah kebenaran barakallahu fikum. Ahlus Sunnah tidak pernah mendakwakan dan paksaan, tidak pernah berdakwah dengan cara memaksa dan misalnya, hanya menyampaikan, hanya menyarankan, hanya membimbing. Yang menerima walhamdulillah, yang tidak menerima urusan masing-masing, karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hanya bisa mendoakan semoga di kota Batam ini nanti suatu ketika, wallahu a'lam kapan terjadinya, yang jelas kami mendoakan agar ada salah satu masjid atau istilahnya pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya doa itu jangan sepelekan, karena doa itu walaupun kelihatannya kecil, barakallahu fikum, atau dengan suara, namun ketika Allah Ta'ala mengabulkan barulah nampak dan terasa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang melapangkan dadanya dan menghindarkan sifat-sifat pelit atau istilahnya kikir di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang namanya tasawunat, minta-minta, atau istilahnya menggunakan penggalangan dana atau proposal misalnya. Oleh karena itu hanya yang ada adalah inisiatif, kesadaran masing-masing di dalam mengembangkan dakwah Al-Quran wa Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasallallahu as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Kami ucapkan kepada segenap ikhwan dan seluruhnya, jazakumullahu khairah. Selama kami di sini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semuanya, dan kami ucapkan minta maaf atau al-afwa minkum kalau seandainya dalam menyampaikan menyampaikan muhadarah atau menyampaikan pelajaran sejak awal sampai akhir faedahnya kurang disukai atau dalam artian masih sedikit dan semisalnya. Namun kita berharap semoga faedah sejak awal sampai akhir faedah yang berbarokah dan juga bisa diambil manfaatnya. Nasallahu alaihi wa sallam wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana ala kitab was sunnah hatta nalqa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.